Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Welcome to Excel Future Leaders National Conference 2020. Selamat datang di Lead Indonesia 2020. Sustainability dari Excel Axiata yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Excel Axiata adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. 3, 2, 1. Para Excel Future Leaders Batch 9. Selamat datang di keluarga besar Excel Axiata. Kita akan undang kembali Mbak Ayu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. And tomorrow with Lead Indonesia. Now the time to work just has begun. So I from batch 1, so it's already like been long enough. Jadi nanti ada kayak thought processing gitu loh, ini question udah apa belum, kalau udah, post gitu. Kebayang nggak? But there is no simply the type of leader you have in this performance. Dan menurut saya itu terlalu common banget sih. Apa gitu rencana ke depannya supaya konten yang kalian sampaikan itu berbeda sama yang lain? Towards children, which I will be searching shortly. Nanti share screen aja, terus nanti kita tinggal evaluate satu-satu. Ada yang moderate, ada yang bantu. Kalian coba presentasiin dengan teks dan by verbal aja itu sangat tidak cukup. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. Thank you for the opportunity. I think for me, the biggest challenge that I faced today. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. That's all for me. Going to see you online and see you again tomorrow. Be in time.
Saat ini, dunia dipaksa berubah begitu cepat. Hanya satu cara menghadapinya, yaitu berani beradaptasi dan mencari solusi baru. Berani melangkah, hadapi perubahan. Karena masa depan harus kita mulai hari ini. Inilah semangat kami untuk berinovasi bersama. Kini, XL Business Solutions bertransformasi menjadi XL Axiata Business Solutions. Dengan akselerasi dan peningkatan layanan yang adaptif, memberi solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik. Kami berkomitmen menjadi mitra ICT terintegrasi yang andal, memberi Anda kenyamanan berbisnis. Melalui akses layanan mudah, luas, dan cepat. Saatnya berinovasi bersama. XL Axiata Business Solutions. We help you grow. Halo semuanya, semoga baik-baik saja. Hah? Ngisi lagi? Pakai XL Prioritas dong. Kuotanya unlimited, nggak pakai ribet. Mudah atur layanan di satu aplikasi. Atur pemakaian sesuai kebutuhan. Butuh bantuan atau mau daftar? Tinggal chat aja. Nikmati kemudahan tanpa batas dengan layanan XL Prioritas. Daftar mudah bisa dari rumah. Maudi? Kejar prioritasmu sekarang. Setiap hari, kita berhadapan dengan pilihan. Pilihan yang menentukan jalan dari setiap harapan. Harapan untuk jadi lebih baik dan memaksimalkan potensi hari ini. Ini saatnya kita menebar semangat. Semangat untuk kalahkan alasan dan lampaui batasan. Teruslah terhubung. Teruslah saling mendukung. Gunakan semua kemudahan untuk taklukkan setiap tantangan. Karena XL Axiata akan membantumu jadi lebih baik. We believe in everyone's right to live better, to be better. We believe in harnessing the power of digital to make people's lives better. We drive by watching a teenage boy hold up his phone after winning a game against his friends. By seeing the store owner smile when approval notification pops up on our online loan app. By sharing the pride of a young father watching his first-year-old took her first step in a video screen. We believe what we give to people should be what we want for ourselves. Our plans get scrapped again and again until we find the one we love. We think people will love too. We don't get excited with so-so. We wake up for nothing less than a jaw-dropping wow. We believe everyone's voice is worth it to listen to. Equality to grow. Kami di sini mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan ruang kerja yang open, suasana yang fun, dan juga berteknologi. Saya baru lulus kuliah, bersama XL Axiata, Digital Expert. Saya, user experience expert yang sebelumnya berasal dari industri nonton. Saya adalah digital scientist. Saya bagian dari XL Axiata Digital Transformation untuk mengubah masa depan. We practice what we preach.
We use smartphones, not a fixed line. We sign approvals on computers, not on paper. We book rooms with apps, not with pens. We believe everyone deserves the same chance to grow. We are made of digital warriors. We pave ways for people's betterment. We are built by people. We built for people. Aku dan kamu perlunya ini itu, dari rebahan sampai lupain mata, mentokin aja sesukanya kita, atur semau kita. Oh yuk yuk suka-suka, atur kuotanya, bikin sesukanya, cuma di Aksisnet bisa atur suka-suka. Pakai Aksis suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang sisters, kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya yang akan memandu kamu semua di acara Festival Webinar Pintar 2021. Acara ini adalah rangkaian webinar persembahan Sisternet yang akan dibagi menjadi 13 sesi dengan topik yang berbeda-beda dan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Mungkin ada sisters yang pengen tahu nih tentang Sisternet. Nih ya, saya jelaskan sedikit ya. Sisternet ini merupakan program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat, sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, tapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk berkembang jadi lebih baik. Diluncurkan pada tahun 2015, saat ini Sisternet memiliki lebih dari 30.000 anggota. Rangkaian kegiatan melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sisternet bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sesi ke-7 dan 8 dari rangkaian acara hari ini. Untuk yang ingin mengikuti sesi-sesi selanjutnya jangan khawatir, karena link sesi berikutnya akan diinformasikan di kolom chat. Nah, sebelum mulai saya ingin menyampaikan informasi bahwa acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan sisters juga ya, jangan lupa untuk tetap menaati prokes dimanapun sisters berada. Sisters, saya ingin menginformasikan bahwa Festival Webinar Pintar 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang memberikan kamu kesempatan ya untuk memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah. Ini untuk 5 orang pemenang ya yang nantinya diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Program kompetisi modal pintar ini merupakan program kerjasama antara Sisternet dengan partner yang bertujuan ingin mewujudkan mimpi para sisters, di mana para finalis kompetisi modal pintar akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan untuk bisa menghasilkan ide bisnis yang sustainable
dan juga memajukan bisnisnya di tahun 2022. Melalui acara ini, Sisternet akan mendukung usaha para pelaku UMKM perempuan yang berani naik kelas dan jadi lebih baik. Festival Webinar Pintar 2021 hadir agar Sisters siap menghadapi tahun 2022 untuk adaptasi dengan kolaborasi dan optimisasi digital. Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar harus mengikuti Webinar Pintar Series ini ya. Daftarnya melalui aplikasi. Karena dengan begitu data sisters akan terekam di kami. Ikuti kelasnya, lalu sisters bisa membuat artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang sisters jalankan sekarang dan impianmu untuk bisnis tersebut. Acara ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan XL Axiata Business Solutions. Bagi yang penasaran seperti apa sih kompetisi modal pintar tahun lalu, Sister boleh cek langsung infonya di website www.sisternet.co.id dan juga di Instagram di @sisternetid atau YouTube Sisternet Official. Tahun ini dipastikan akan lebih seru ya sisters ya. Jangan lupa di-share keseruan hari ini di Instagram story kamu dengan tag langsung @sisternetid, @xlaxiata, dan juga @xl Business Solutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Dan kembali lagi ke Festival Webinar Pintar 2021 pada sesi 7 dan ke-8 ini. Topik yang dibahas adalah untuk sesi yang ke-7. Pentingnya storytelling dalam bisnis digital marketing dengan moderator Mbak Sandika Dewi. Dan sesi yang ke-8 adalah meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar global dengan moderator Mas Fauzi. Nah, sesi ini akan berlangsung di 2 ruang Zoom yang berbeda. Jadi pastikan sisters berada di ruang Zoom yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan ya. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari XL Business Solution oleh Bapak Yusnardi selaku Account Manager XL Business Solutions dan akan dilanjutkan dengan sesi webinar ke-7 dan sesi ke-8. Kepada Bapak Yusnardi, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sister dan brothers yang sudah hadir dalam acara Festival Webinar Pintar 2021. Di kali ini sesi ke-7 ya, dengan tema pentingnya storytelling dalam bisnis digital marketing. Ini sangat cocok banget untuk kita kupas lagi, sehingga nanti dari kami XL Axiata Business Solution bisa memberikan solusi yang cocok kepada sister semuanya yang hadir di saat ini, sehingga bisnisnya akan jadi lebih berkembang, bisnisnya akan jadi lebih smooth lagi dan dikenal oleh pelanggan yang ada. Sesi kali ini kita akan mengenalkan dari beberapa produk dari XL Axiata Business Solution buat sister dan brothers semua ya, yaitu adalah produk BizOn. Produk ini memang spesial kalau spesial pakai telur, spesial pakai telur yang bisa kita submit, kita berikan kepada sister semuanya di seluruh Indonesia, bahwa hadirnya BizOn diharapin menjadi solusi buat UKM yang saat ini sisters yang sudah memiliki atau sudah berjalan. Apa sih BizOn? Kenapa namanya aku BizOn? Aneh ya. Apa BizOn? BizOn. Yang jelas kata biz basically dari bisnis ya. Let's say di situ akan jadi usaha kita akan jadi mengena bahwa namanya BizOn itu lebih ke arah kartu khusus yang digunakan untuk para pebisnis. On itu untuk menggairahkan namanya usaha akan di on lagi. Di era pandemi saat ini kan kita tahu banyak usaha yang lagi naik turun ya. Diharapin setelah saat ini udah mulai membaik ekonomi kita, diharapin usahanya kita akan berikan support lewat layanan paket BizOn.
Oke, Pocket Biz On ini memang kita dedicated lah dan tidak kita perjualbelikan secara umum ke segmen-segmen tertentu, tapi hanya khusus ke segmen-segmen bisnis dan UKM. Nah, secara detail akan saya lanjut di slide berikutnya. Oke, apa jadi beda dari Biz On ini? Dari Biz On ini adalah paket khusus ya, paket yang spesial, di mana kalau kita mau beli paket data, biasanya dapat data, telepon, dari itu sekarang lagi ngatain dalam conference ya. Conference ini cukup menarik karena kita kayak menjadi kebutuhan pokok. Sekarang kalau via Zoom saat ini berjalan atau mungkin via Teams, kita sering menggunakan itu. Nah, benefit ini yang tercapture adalah ada 3 paket, mulai dari Biz On Prime, Biz On Maxima, dan Biz On Pro. Nah, di sini adalah poin yang harus kita benar-benar maksimalin benefit-benefitnya. Kalau Biz On Prime, kita tahu harga cukup spesial untuk teman-teman sister dan brothers yang sudah punya usaha, yaitu dengan harganya 65.000, benefitnya apa aja, akan sudah mendapatkan benefit sebesar 13 GB, 15 GB, sampai yang paling tinggi itu adalah di 30 GB, yang notabene kita bedain dengan kuota utama, kuota conference yang untuk Teams atau Zoom, dan spesial teleponnya nggak usah pikir 2 kali, ke Excel dan Access itu gratis. Dan kalau ada kebutuhan telepon ke operator lain, kita akan kasih juga tanpa ngurangi pulsa. Nah, biasanya kita beli pulsa atau paket data, udah pakai selesai. Tapi ini pengguna Biz On itu ada dapat benefit tambahan yang notabene nggak ada mungkin di operator lain. Jadi kita kerjasama dengan salah satu penyedia layanan, GoPay. Jadi setiap member atau pelaku UKM menggunakan Biz On, itu akan ada cashback berupa saldo GoPay yang nanti bisa digunakan belanja. Dan amazing, total saldonya bisa sampai 30.000. Artinya ketika pakai pelayanan Biz On, itu bisa untung dapat paket yang lebih murah dan untung mendapatkan saldo dari GoPay. Sehingga 2 benefit bisa diterima. Itu saja dari saya. Selanjutnya ke moderator. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore para sister dan brother. Wah, tadi kita sebelumnya sudah mendengarkan pemaparan tentang XL Business Solution yang tadi dipaparkan oleh Mas Yusnardi. Nanti kita akan mengundang para partisipan ataupun para sister and brother yang mau bertanya tentang XL Business Solution. Nanti ya, kita silakan bertanya melalui fitur chat, karena di sini seperti ada yang sudah bertanya. Nanti kita akan dijawab langsung di sesi Q&A. Dan saya juga ingin menyapa, halo sister, apa kabar? Masih ada yang ingat tagline kita, Festival Webinar Pintar, Perempuan Pintar, Semua Pintar. Coba ya kita mau lihat semangatnya, silakan tulis jawaban tagline-nya pada kolom chat. Festival Webinar Pintar 2021, Perempuan Pintar, Semua Pintar. Oke, senang banget ya kali ini bareng sama saya Sandika Dewi,
selaku moderator tentunya di sesi kelas yang ke-7 dengan topik pentingnya storytelling dalam bisnis digital marketing. Dan ini masih bagian dari rangkaian Festival Webinar Pintar 2021. Sepertinya di sini kayaknya udah nggak sabaran ya. Di sesi ke-7 ada yang tahu kita akan ngobrol bareng siapa narasumbernya? Silakan tulis di kolom chat ya, juga boleh lah. Ada yang tahu nggak kira-kira sore hari ini kita akan ngobrol bareng sama siapa? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk share keseruan kelas webinar pintar ini di Instagram story kamu, tag and mention ke @sisternetid, @xlaksiata, dan juga @xlbusinesssolution, hashtagnya jadi lebih baik. Oke, dan tidak perlu berlama-lama, sebelum mulai kelas, saya ingin menjelaskan sedikit tata cara pada saat nanti ikut berpartisipasi ya, para peserta, sister dan juga brother. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya saat sesi Q&A dengan cara raise hand dan menuliskan pertanyaan di kolom chat selama sesi ini berlangsung, di sesi ke-7 ini. Kemudian semua pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber dalam sesi tanya jawab masterclass ini. Jadi hari ini kita akan belajar bareng sama narasumber kita. Nah, di sini saya mau kasih clue-nya ya. Narasumber kita yang sudah hadir di sini. Nah, ini beliau adalah seorang yang sangat-sangat expert banget di dunia advertising. Karirnya sudah sangat lama sekali dan beliau ini memilih keluar dari zona nyamannya dengan menginisiasi proyek-proyek kreatif. Kalau ada yang pernah dengar filosofi kopi, ada yang pernah dengar ya. Terus ada yang pernah dengar juga M-Block Space, itu kalau datang ke sana biasanya warga Jakarta pengennya foto-foto, terus kemudian selfie sambil menikmati kulineran dan lain-lain. Dan juga beliau telah menulis berbagai buku tentang branding dan juga kreativitas yang menekankan perlunya pendekatan storytelling dalam mengembangkan sebuah brand atau merek. Langsung saja kita akan undang, sudah hadir bersama kita pada sore hari ini adalah Handoko Hendroyono selaku founder Filosofi Kopi dan M-Block Space dan juga brand aktivis. Halo, selamat sore Mas Handoko. Selamat sore, gimana kabarnya? Baik ya, saya baru mau nanya kabar Mas Handoko duluan nih. Tapi kayaknya kalau dari tadi, iya keduluan. Saya lihat tadi Mas Handoko pas masuk di Zoom, wah udah semangat banget, senyum-senyum ya. Kayaknya udah siap memaparkan materi kita pada sore hari ini ya. Oke, Betul. di sini kan topik kita itu ngomongin tentang gimana caranya kita misalnya melakukan branding melalui pendekatan storytelling. Tapi di sini sebelum Mas Handoko memaparkan materi, saya mungkin boleh dikasih dong Mas bocoran-bocoran kira-kira poin-poin apa saja yang nantinya Mas Handoko akan paparkan kepada kita semua dan kenapa pendekatan storytelling itu penting sekali. Boleh dijawab sebentar saja sebelum kita mulai pemaparan materi? Silakan. Ya, thank you. Ya, sebenarnya saya senang banget bisa sharing hari ini ya. Dan saya senang juga karena ini kan untuk perempuan ya. Jadi dari peluang, sekarang ini peluangnya terbuka luas dan tidak mengenal gender sebenarnya, dan justru dari yang saya amati di lapangan juga banyak pelaku-pelaku perempuan yang luar biasa gitu ya, berbisnis dan membangun storytelling gitu ya. Kenapa saya sharing tentang storytelling? Karena storytelling itu sebenarnya penting banget menjadi elemen di dunia digital hari ini. Karena begitu banyak yang bisa kita ceritakan, begitu banyak juga peluang-peluang yang terbuka, branding juga semakin banyak, dan sekarang yang saya sebut sebagai bangkitnya era personal branding, era artisan gitu ya, dan ini menurut saya sebuah peluang. Saya mengajak teman-teman semua untuk membangun narasi dengan baik dan akhirnya kita semua Indonesia bisa berjaya lah gitu ya, membangun brand lokal dan diantara kita semua gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mau tahu lebih lanjut pemaparan dari Mas Handoko, kita langsung persilakan beri tepuk tangan yang meriah. Inilah pemaparan dari Mas Handoko Hendroyono. Ya, saya izin untuk share dulu ya, saya coba sebentar. Oke,
Para sister dan juga brother, sambil kita menunggu pemaparan materi dari Mas Handoko terkait tentang storytelling pada sore hari ini, ada info menarik untuk para sister dan juga brother, dapatkan hadiah menarik berupa Biz On khusus UKM dan special merchandise dari XL Axiata Business Solution dengan mengisi form yang ada di kolom chat. Jadi pastikan ya para sister, ya. Boleh dibantu, ini hostnya saya dibantu untuk bisa share materi. Boleh dibantu ya untuk bisa share screen materinya. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk update keseruan Festival Webinar Pintar, kasih tahu semua orang bahwa kita lagi hadir di sini, acaranya sampai malam nanti, dan penasaran banget ya gimana caranya kita bisa bikin storytelling itu dengan menarik, terus akhirnya brand kita terkenal. Pas banget nih, bisa sih sekarang kita bareng sama Mas Handoko, nanti Mas Handoko akan memaparkan materinya. Masih belum bisa, sayang. Oke. Kalau enggak dari sana aja, karena ini only the host can share in this meeting, jadi saya tidak bisa. Kalau bisa dari sana. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ini ya Mas Handoko ya? Oke, kami persilakan. Oke, thank you. Jadi saya kasih judul sederhana ya, bercerita atau storytelling. Kenapa ini penting? Saya akan share pengalaman saya pribadi bersama teman-teman pastinya untuk bagaimana di dunia digital ini kita justru menyampaikan cerita yang otentik dan organik gitu ya. Oke, next. Boleh dibantu. Nah, saya sendiri tadi sudah dikatakan bahwa background saya di branding, tapi saya terus terang cukup pecicilan untuk berkegiatan di sosial media ya, di digital dengan melakukan beberapa kegiatan. Saya bikin film, bikin gastronomi juga, dari bikin gelato, bikin kopi, kedai gitu ya, terus juga membangun space ya kayak M-Block ini, dan membangun arsitek juga gitu ya, tempat gitu yang saya sebut dengan placemaking. Ini sebenarnya sebuah cara saya untuk bisa eksis di digital. Jadi intinya adalah kita harus punya narasi ketika di dunia digital yang sangat padat ini kita bisa kelihatan. Next. Nah, pertama saya akan sharing tentang filosofi kopi. Pentingnya storytelling dan sharing. Jadi ada yang bilang sharing is the new currency. Sharing itu mata uang baru. Jadi penting banget kita untuk melakukan sharing-sharing gitu ya. Next. Nah, ini sebenarnya pola sharing ini di digital ini penting karena sebenarnya menjadi di bisnis ini kita tidak perlu konsentrasi lagi di kompetitor. Kompetitor kita siapa segala macam itu sebenarnya sekarang lebih baik kita lebih mengutamakan otentisiti kita. Sesuatu yang otentik dari saya. Kalau misalnya saya hobinya gambar contohnya ya. Saya mendingan saya sharing tentang gambar atau saya concern saya adalah untuk memajukan brand lokal. Nah, saya sharing tentang memajukan brand lokal. Nah, kalau teman-teman semua misalnya kegiatannya adalah katakanlah ya menenun gitu, sharinglah tentang dunia menenun. Atau misalnya kita suka tentang bumbu-bumbu lokal, sharinglah tentang lokalitas, bumbu-bumbu lokalitas. Jadi sebenarnya di dunia digital ini yang penting kita sharing, karena sharing itu menjadi sangat bermanfaat bagi kita. Next. Nah, berikutnya tadi sudah saya bilang authenticity adalah currency. Karena saya bergelut di bidang kopi, misalnya pada waktu filosofi kopi awal-awal, saya sering pergi ke misalnya ke perkebunan kopi, mengenal petani, itu kita sharingkan. Jadi kita alangkah baiknya kalau kita misalnya berbisnis kopi, sharingnya mengenai knowledge tentang kopi itu sendiri, hulu ke hilir. Dari petani, dari beans, dari biji kopi sampai ke hilirnya, sampai ke kedai kopinya. Itu sangat baik sekali. Jadi kita harus menjadi pencerita yang baik, yang otentik, sehingga kita tidak perlu menaklukkan banyak orang. Kita konsentrasi aja, misalnya ngomong ke 25 orang atau ke 100 orang. Karena kalau cerita kita ini otentik, itu biasanya akan menyebar. Itu sangat penting dalam branding. Oke, next. Nah, ini yang terjadi di filosofi kopi. Kita memang berangkatnya dari film.
kita banyak membangun cerita-cerita atau narasi tentang kopi misalnya, tentang misalnya kopi tiwus. Kopi tiwus itu kita ceritakan dari awal secara konsisten bagaimana kita membangun semacam mitos atau cerita yang believable gitu, cerita yang meyakinkan tentang kebaikan kopi tiwus. Bagaimana Pak Seno, seorang petani yang memelihara kopinya, pohon kopinya, seperti sayangnya ke anaknya yang namanya tiwus. Dan itu menjadi brand andalan kita, kopi tiwus. Nah, penting banget untuk kita menceritakan sesuatu yang memang kita yakini dan kita sukai. Karena cerita yang kita yakini, kita sukai itu biasanya akan menyebar. Ya, next. Nah, bayangkan dari cerita itu akhirnya cerita bergulir panjang, kita bisa ketemu dengan Pak Jokowi, misalnya belum lama ini kita bisa misalnya membuka kamar hotel di Filosofi Kopi di Bandung, di Dago Pakar, dan lain-lain, karena memang konsistensi kita membangun cerita tadi. Dan jangan lupa, di era digital, cerita itu akan menyebar. Bagaimana misalnya Kang Emil gitu ya, sebagai orang yang punya pengaruh juga, punya follower juga, akhirnya menceritakan apa yang kita ceritakan dan kita yakini. Bagaimana kita membangun hotel tadi misalnya, membangun kamar hotel, dan itu kamar hotelnya, kebetulan kamarnya saya gambar sendiri figur-figurnya gitu ya, dan ini menjadi sesuatu yang menarik ketika narasi ini bergulir terus gitu, karena intinya adalah membangun brand, membangun aset itu adalah membangun sesuatu yang kita yakini gitu ya. Next. Ya, dan ini intinya tujuan kita bagaimana narasi ini bisa menjadi ikon. Brand kita ini bisa menjadi ikon. Perjalanannya kita rekam, kita dokumentasikan dalam bentuk katakanlah Instagram atau Facebook, atau mungkin menjadi berita, dan ini menjadi penting di zaman digital ini yang pada intinya adalah kita sebagai pelaku untuk membuat berita. Jadi kita harus membuat berita-berita terus, kita harus mengabarkan terus gitu. Nanti saya akan cerita manfaatnya apa. Next. Ya, karena waktunya mepet jadi kita. Nah, tadi seperti saya bilang, cerita-cerita tentang traceability, tentang asal-usul itu sangat penting. Ini saya praktekkan di M Block Market misalnya. M Block Market sebuah grocery store yang saya bangun bersama teman-teman dan menceritakan tentang hulu ke hilir. Nah, ini menjadi menarik juga ceritanya. Next. Ya, nah sebenarnya kalau kita menyampaikan cerita, kita ini sebenarnya harus punya tujuan. Kita harus punya purpose, istilah saya. Misalnya kalau di Filosofi Kopi tadi, kita purpose-nya adalah Kopi in Indonesia. Kita pengen Indonesia punya harga diri di kopi, gitu ya, punya kekuatan di kopi, makanya kita membangun store, beberapa store yang kita anggap penting di Medan, di Makassar, sebagai alat atau sebagai purpose untuk memajukan kopi Indonesia. Di M Block dan sekarang Post Block, saya punya narasi untuk memajukan retail, memajukan UKM, karena UKM ini tergantung dari pelaku-pelaku lokal sekarang ini. Makanya kita menciptakan tempat-tempat, kita menciptakan narasi itu dan melakukannya. Jadi sekarang ini narasi saja tidak cukup, tapi kita juga mendemonstrasikannya, mempraktekannya. Next. Nah, ini yang akhirnya terjadi adalah bahwa kita dalam waktu membuat narasi, sebenarnya kita itu juga pada waktu yang sama, itu kita mengemukakan ide, mengemukakan bisnis modelnya juga kita ceritakan secara tidak langsung, dan SOP, Standard Operation Procedure. Jadi sebenarnya cerita itu tidak sekedar cerita, tapi cerita itu sebuah model bisnis yang kita kemas dan akhirnya bisa dirasakan oleh orang. Bagaimana kita membangun grocery store, membangun toko kelontong, yang akhirnya orang bisa merasakan manfaatnya. Jadi cerita itu bukan karangan. Cerita di digital itu harus bermakna bagi orang lain. Nah, ini yang penting bagi brand-brand lokal untuk memahami bahwa cerita yang kita kemas, cerita yang kita bikin harus bermanfaat bagi orang lain, harus relate dengan orang lain. Itu penting banget. Next. Nah, dan yang paling penting, cerita ini harus menaklukkan komunitas, harus
menyertakan komunitas. Harus melibatkan komunitas, mau komunitas seni, komunitas orang yang suka jalan kaki, komunitas pesepeda, komunitas pecinta brand lokal, komunitas orang yang suka gambar, dan lain-lain ya, komunitas yang suka fotografi, sehingga cerita yang kita kemas itu akhirnya relate atau berhubungan dengan komunitas-komunitas yang akan memperkuat kita. Jadi sekarang zamannya adalah zaman komunitas. Jadi kita harus sangat paham dengan komunitas yang kita ajak bicara. Ya, berikutnya, next. Nah, berikutnya adalah branding, nama, dan logo. Tentu kita membangun narasi itu tidak lepas dari branding yang kita bangun. Ada beberapa brand yang saya bangun sama teman-teman. Next. Misalnya contohnya yang pertama, tadi filosofi kopi. Filosofi kopi itu dari awal kita sudah membangun logonya yang sesuai dengan jiwa atau karakter yang pengen kita kembangkan. Karena logo ini penting banget untuk juga bercerita. Logonya di sini sebenarnya filosofi kopi menggambarkan tentang berpikir filosofi tentang kopi. Filosofi kopi itu sendiri, bahwa kopi yang enak harus dibagi segala macam itu kita kemukakan melalui logo. Karena logo ini menjadi representasi. Nah, ini biasanya juga berhubungan dengan cara visualnya. Visualnya seperti apa? Karena narasi atau cerita itu tidak lepas dari visual. Kayak misalnya film-film Hollywood gitu ya. Kita menceritakan sesuatu itu harus ada gambarannya gitu. Dan ini penting dalam hal visual. Ya, next. Contoh yang lain, misalnya M-Block. M-Block ini juga logonya sangat kita bikin dekat dengan musik, sangat pop gitu. Dan ini juga menjadi nuansa yang kita bangun karena dalam sosial media kita juga harus punya tadi yang seperti saya bilang mood-nya seperti apa gitu ya. Next. Post-block. Ini lebih heritage kita bangun, narasinya lebih heritage dan akhirnya kita akan berkembang ke arah tujuan destinasi katakanlah spot atau wisata atau tempat UKM yang gayanya lebih ke heritage, kunjungan wisata katakanlah kota tua gitu ya, kota lama gitu. Next. M-Block Market, tadi yang saya cerita grocery store, lebih sourcing gitu ya, lebih hijau, lebih menceritakan tentang bahan-bahan yang terkumpul gitu ya, UKM-UKM yang kita kumpulkan, kita kurasi gitu ya. Kita harus bisa mengemukakan mood-nya seperti apa. Next. Nah, ini yang penting adalah kita membuat pembicaraan dan sambung rasa, seperti saya bilang tadi. Jadi engagement. Kita sebenarnya tidak hanya melempar di sosial media atau di digital ini cuma melempar pembicaraan, tapi juga melempar sambung rasa. Kita harus membangun sambung rasa. Next. Ya, nah ini membuat penting untuk kita juga walaupun di digital kita harus menciptakan kejadian-kejadian. Karena kejadian-kejadian ini adalah awal dari kekuatan dari digital itu sendiri. Jadi kita bagaimana memperkenalkan brand lokal adalah sebuah narasi. Bagaimana kita memberi ruang untuk misalnya brand-brand fashion, untuk brand-brand yang menonjol adalah sebuah narasi. Jadi bagi saya, digital tidak bisa berdiri sendiri. Digital harus diperkuat oleh sebuah kejadian offline. Online itu diperkuat oleh kejadian offline. Sebaliknya, online bisa memperkuat offline kita. Jadi sekarang ini yang disebut sebagai O2O, offline to online atau online to offline. Jadi online tidak akan bisa berjalan sendiri. Dan offline juga tidak bisa berjalan sendiri. Eranya era digital. Ya, next. Nah, betul. Jadi online ini tidak bisa berjalan sendiri dan kita harus rajin menceritakan berdasarkan sesuatu yang memang kita yakini, yang kita bisa perlihatkan atau bisa kita demonstrasikan. Nah, ini yang penting, yang kita harus yakinkan bahwa kita ini brand-brand kita ini sudah sangat kuat, sangat tangguh gitu-gitu kita bisa ceritakan. Next. Ya, next. Ya,
Misalnya cerita-cerita tentang kehebatan, misalnya produk lokal yang kuat gitu ya. Dan ini kita harus ketengahkan dengan baik gitu ya. Ini contoh adalah dari Jogja gitu ya. Misalnya kita bisa ketengahkan. Ini saya takut waktunya sudah habis. Mungkin satu slide lagi. Habis itu kita bisa Q&A, tanya jawab. Ya, next satu slide lagi. Nah, ini sebenarnya narasi-narasi yang saya bikin melalui ilustrasi, melalui kata-kata untuk menceritakan kehebatan dari lokalitas yang kita punya. Mungkin itu karena banyak pertanyaan, saya tahu sangat antusias. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah ya untuk Mas Handoko. Ini penjelasannya amat sangat cepat dan juga jelas ya, mudah dipahami tentunya. Di sini saya mencatat Mas beberapa hal yang baru saja disampaikan terkait bagaimana storytelling ini menjadi sebuah aktivitas yang berhasil gitu ya, untuk kita bisa menceritakan tentang brand kita di digital dan lain-lain. Di sini kalau catatan saya adalah membangun brand itu adalah membangun sesuatu yang kita yakini, bahwa brand itu harus jadi icon, harus punya tujuan, dan membuat cerita juga harus memiliki tujuan juga, dan di situ adanya aktivitas kolaborasi dengan para komunitas, dan ternyata cerita itu tidak lepas dari branding. Nah, yang paling menarik tuh Mas, tadi ada juga nih terkait tentang Mas Handoko sempat menyebutkan bahwa logo yang dibuat itu juga harus mengandung unsur cerita. Nah, pertanyaan saya nih Mas terkait logo ya, karena mungkin barangkali di sini para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan, barangkali masih bingung nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filosofi logo ya, bukan filosofi kopi ya Mas ya, filosofi logo. Pertanyaannya adalah, apakah logo dalam sebuah brand amat sangat berpengaruh pada keberlanjutan usaha ke depannya jika dikaitkan dengan pendekatan storytelling? Silakan, Mas Handoko. Ya, tentu karena logo itu kan identitas ya. Jadi di zaman digital ini kita harus pandai atau harus cukup tegas menentukan identitas kita ini siapa. Jadi logo itu kan biasanya dihubungkan dengan ikon. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi ikon? Bagaimana filosofi kopi misalnya menjadi ikon kopi gitu misalnya. Jadi saya menghimbau teman-teman semuanya yang berbisnis atau membangun brand itu membangun logonya dengan baik dan dengan hati lah ya, dengan honest ya. Karena subjektif ya kalau kita ngomong logo yang baik. Tapi biasanya adalah logo itu ada pesannya, ada tujuannya di situ yang terbersit gitu, dan akhirnya menjadi keyakinan kita. Dan identitas kita ini harus kuat dan harus kita yakini. Kasarnya sih gini, logo itu harus bisa menjadi t-shirt yang kita pakai dan membanggakan. Makanya kalau saya misalnya bikin filosofi kopi, ya bikin kaos itu yakin pede gitu. Filosofi kopi di dada saya gitu. Sama seperti M-Block di dada saya. Harus yakin, pede. Nah, semua teman-teman juga saya harapkan, misalnya bikin brand, itu yakin di dadanya bahwa apa yang kita bikin adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan itu melalui logo. Oke, terima kasih Mas Handoko penjelasannya. Jadi tadi ya sudah dijawab bahwasanya logo itu amat sangat penting bagi keberlanjutan usahanya. Supaya orang terus ternotif gitu ya di dalam pikirannya, oh kalau logonya ini logo filosofi kopi ada di mana-mana gitu misalnya, atau M-Block Space, itu akhirnya menarik perhatian orang untuk akhirnya logo atau brand tersebut jadi masuk ke hati para pemirsa gitu ya. Oke, saya juga mau mengingatkan kepada para sister dan juga brother yang hadir di sini, sepertinya pertanyaan sudah mulai banyak bermunculan ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya via audio, klik tombol raise hand ya, atau ketik mau bertanya. Jadi nanti bisa langsung bertanya melalui audio atau bertanya langsung di fitur Q&A. Nah, saya juga mengundang Mas Yusnardi untuk kita satu frame bersama. Kalau misalnya ada para sister ataupun para brother ingin bertanya juga terkait produk dari XL Business Solution, kami persilakan juga karena di sini juga sudah ada yang bertanya terkait
produk XL Business Solution. Nah, satu lagi Mas, pertanyaan nih dari saya, ini masih menyambung ya. Kalau tadi berbicara tentang logo, kali ini adalah berbicara tentang inovasi. Karena membuat cerita itu kan tidak sekedar mengarang bebas gitu ya. Kayak kita di sekolah misalnya kan ngarang gitu kan. Oke, ayo mengarang, ibu pergi ke pasar gitu. Tapi bercerita tentang dari sisi brand ini perlu waktu dan perlu inovasi gitu ya. Nah, pertanyaan terkait inovasi adalah bagaimana membuat inovasi yang kemudian bisa dikonversi sebagai daya tarik jual bagi audiens. Silakan Mas Handoko. Ya, betul. Tadi baik sekali menyinggung soal kolaborasi ya. Jadi memang kita juga jangan males atau jangan segan-segan untuk berkolaborasi. Apa yang kita lakukan misalnya kalau di Filosofi Kopi, kami berkolaborasi misalnya di zaman pandemi ini kita bikin sepeda. Jadi kita berkolaborasi dengan sebuah pabrik di Kendal, namanya Elemen, kita berbarengan bikin sepeda yang didesain oleh Chico Jericho dan menjadi produk sepeda yang akhirnya kita, istilah saya itu koeksis, kita eksis bareng. Jadi kadang-kadang berkolaborasi itu membuat kita 1 tambah 1 itu sama dengan 3 atau sama dengan 4 karena kita akan menambah massa juga ketika kita berkolaborasi dengan brand lain gitu ya, atau dengan komunitas lain. Misalnya kita berkolaborasi dengan komunitas mural gitu misalnya. Nah itu kan sebuah inovasi yang bisa kita lakukan dan akhirnya bisa menjadi produk. Misalnya produknya dalam bentuk fashion, kita bikin t-shirt atau kita bikin baju, itu adalah cara-cara inovasi yang harus kita lakukan terus. Jadi menurut saya inovasi itu tidak boleh berhenti. Ketika kita sudah punya produk di zaman digital ini, supaya katakanlah juga konsumen nggak bosen, kita harus melakukan inovasi terus, kita harus sharing terus gitu, kita harus menyapa terus dengan inovasi-inovasi yang akhirnya kita nggak bosenin. Nah itu yang sangat penting. Dan saya balik lagi merasa kalau namanya inovasi, kolaborasi di zaman komunitas, ya kita harus secara offline juga harus aktif gitu. Walaupun kadang-kadang nggak rame-rame, kita cuman ngumpul katakanlah bersepuluh gitu ya, ber-20, ngumpul dengan para pelaku pembuat sketch gitu misalnya. Tapi kita beritakan gitu ya, dan kadang-kadang jangan segan-segan juga melibatkan media. Itu biasanya yang membuat apa yang inovasi kita bisa menjadi viral. Nah, zaman digital ini ada istilah viral yang menyebabkan apa yang kita bikin kalau bisa harus menjadi berita, sekecil apapun. Jadi menjadi berita itu penting. Kalau kita lihat misalnya di Filosofi Kopi atau di M-Blog atau di Postblog, kalau dilihat di Google, nah ini yang penting, di Google itu akan banyak berita-berita tentang M-Blog atau Postblog atau Filosofi Kopi. Karena apa? Karena kita sebenarnya membuat perencanaan pesan atau perencanaan pembicaraan yang akhirnya bisa menjadi viral. Dan itu penting untuk kita lakukan terus. Gitu. Oke, terima kasih Mas Handoko atas jawabannya ya. Jadi perlu sekali untuk kita bisa bekerja sama, kemudian bagaimana berkolaborasi, melakukan inovasi. Supaya itu tadi, balik lagi, brand ini kan tidak hanya dilahirkan setahun untuk 2 tahun ke depan ya Mas ya, tapi bagaimana akhirnya brand ini bisa keberlanjutan. Sama halnya contohnya seperti M-Blog Space yang akhirnya semua orang berbondong-bondong datang ke sana. Filosofi Kopi juga begitu, tidak hanya menjadi sebuah brand kopi, tapi juga ini juga dan lain-lain. Nah, di sini saya juga ingin menginformasikan sebelum saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk, saya juga tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kalau ada yang mau bertanya seputar tentang produk XL Business Solution, kami persilakan. Dan ini juga ada informasi menarik untuk para sister ya dan juga brother, dapatkan hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Axiata Business Solution dengan mengisi form yang ada di kolom chat. Tadi juga dari panitia sudah menuliskan, sudah menginformasikan terkait form yang harus diisi karena nanti akan mendapatkan special merchandise ya. Oke, dan di sini kita langsung ke sesi Q&A karena di sini sudah ada yang bertanya, banyak sekali loh Mas ini bertanya ya. Kita langsung pertama ada penanya, ini menarik sekali pertanyaannya dari Wati Kurnia.
Halo Pak, saya Wati Kurnia izin bertanya cara agar kita percaya diri terhadap cerita yang kita ceritakan kepada orang lain itu bagaimana? Dan bagaimana sikap kita yang baik dan benar saat bercerita agar meyakinkan orang lain? Kami persilakan Pak Handoko untuk menjawab pertanyaan dari Wati Kurnia. Ya, terus terang saya kan sekarang kan cukup aktif ya di brand lokal ya dengan adanya M-Block Market. Saya banyak berhubungan dengan UKM dan saya melihat momentumnya ini sangat bagus sehingga rasa percaya diri itu memang penting. Nah, apa sih yang menjadi modal kita untuk percaya diri? Menurut saya sekarang ini justru di dunia ya saya bilang di dunia. Zamannya adalah zaman lokalitas. Zamannya adalah zaman ketika produk yang dibangun secara baik prosesnya. Kalau misalnya makanan ya bahannya yang baik, misalnya baju adalah baju-baju yang tanggap terhadap lingkungan, dekat dengan kultur lokal, memberdayakan ibu-ibu misalnya gitu ya. Dari teman-teman saya banyak sekali misalnya ada baju yang memakai kapas dan prosesnya dipintal oleh ibu-ibu gitu ya, yang bernama Sukacita misalnya sebagai contoh ya, itu sahabat saya Denika gitu. Nah itu menjadi produk yang dipercaya dan akhirnya disenangi, tidak hanya dipakai tapi disenangi. Artinya sebenarnya narasi-narasi lokalitas ini sebenarnya sangat baik untuk dikembangkan. Jadi kalau kita bikin makanan, kita kasih tahu bahan-bahan yang terbaiknya. Petaninya siapa, misalnya kalau dari singkongnya nanam di mana, misalnya dari jagungnya yang terbaik, tidak pakai pupuk yang rusak alam, segala macam ya, packagingnya yang baik gitu ya, yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya banyak sekali alasan narasi yang justru digemari oleh konsumen hari ini, yaitu narasi-narasi kebaikan. Jadi kalau ditanya, seperti apa sih narasi-narasi yang bisa kita lakukan sehingga kita percaya diri? Menurut saya kesimpulannya adalah narasi-narasi kebaikan yang bisa kita tanamkan di situ. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Mas Handoko. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat narasi itu ya kita bikinnya harus dari hati gitu ya, nggak bisa asal bikin. Dan tentunya latihan ya. Oke, latihan-latihan secara berkala. Dan berikutnya di sini, kalau tadi saya sudah bertanya beberapa hal terkait tentang storytelling kepada Mas Handoko, kali ini saya akan mengundang Mas Yusnardi. Ini selaku account manager dari XL ya. Di sini ada pertanyaan nih, Mas Yusnardi. Pertanyaannya datang dari Sister Keke Baros ya. Pertanyaannya adalah apa jika membeli paket XL Bison, jika sudah habis masa waktu kuotanya, apa langsung otomatis memotong pulsa untuk berlangganan bulan selanjutnya? Monggo untuk dijawab Mas Yusnardi. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Keke Baros ya. Terima kasih. Untuk Bison sendiri, ketika masa aktifnya sudah mulai habis, akan ada notifikasi via SMS atau di My Excel-nya bahwa akan dilakukan perpanjangan secara otomatis dengan syarat saldo atau pulsa yang tersedia di nomor itu ready. Nah, ketika itu sudah dinotifikasi dari pelanggan atau dari mahasiswa bisa mengambil next selanjutnya, mau diaktif secara otomatis atau masih menunggu. Semuanya akan ada notif, jadi nggak akan secara otomatis paket sendiri, tapi harus dari seizin dari pemilik nomor. Jadi nggak usah khawatir nanti pulsanya terpotong dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yusnardi. Mudah-mudahan yang sudah dipaparkan oleh Mas Yusnardi ini bisa terjawab dengan baik, bisa diterima dengan baik tentunya. Dan berikutnya kita masih di sesi Q&A ya. Untuk itu kami langsung saja di sini ada pertanyaan dari salah satu sister kita. Kalau misalnya para sister ada yang mau nanya via audio boleh banget ya. Tulis di kolom chat dengan menuliskan saya mau bertanya. Atau langsung saja klik tombol raise hand. Kapan lagi bisa langsung ngobrol sama Mas Handoko kita hadirkan di Festival Webinar Pintar ya. Saya sebenarnya udah
nulis banyak pertanyaan nih Mas dari saya pribadi, tapi saya tahu peserta kita lebih membutuhkan, jadi saya ingin mengundang para sister ataupun brother yang ingin langsung bertanya kepada Mas Handoko langsung via audio, bisa menggunakan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chat, saya mau bertanya. Baik, langsung saja di sini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di fitur Q&A. Pertanyaan ini datang dari Farida Okta. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun brand yang kuat dan berkarakter. Saya masih kesulitan. Saat ini saya ada usaha di bidang fotografi, sedangkan pesaingnya sudah cukup banyak nih. Mungkin Mas Handoko bisa memberikan tips and trick ini kaitannya, tadi mungkin beberapa sudah sempat disinggung ya Mas ya, bagaimana membangun brand karakter yang kuat. Tapi kaitannya nih kalau kita ngelihat usaha yang kita lakukan ini ternyata pesaingnya ada banyak. So how to, bagaimana cara kita untuk bisa bertahan dan terus berinovasi. Silakan Mas Handoko. Ya, tadi disebut sekilas bidangnya fotografi ya. Kalau saya boleh saran, menurut saya kita ini sebenarnya nggak usah pusing tentang sekali lagi tidak usah pusing tentang kompetisi ya, kompetitor, tapi kita mendingan lebih sibuk tentang karakter kita atau authenticity kita. Kalau di dunia fotografi kan sebenarnya kan pasti juga berhubungan dengan interest apa yang kita punya dan skill set yang kita punya gitu. Misalnya contoh aja tertarik dengan lebih ke arah fashion gitu ya. Tentu kita bisa membangun positioning yang berdasarkan interest yang kita punya. Dan biasanya kita berikutnya adalah membangun network itu. Network misalnya fashion designer, network setting komunitas yang kuat di fashion misalnya nih, contoh aja ya. Jadi intinya adalah pertajam apa yang sudah kita punya. Nah, karena itu lebih menyenangkan. Karena kalau menurut saya ketika kita mencari-cari, itu malah justru biasanya nggak ketemu-ketemu dan kita bisa frustrasi sendiri dan capek sendiri. Tapi ketika kita berangkat dari interest yang kita punya, apalagi syukur-syukur bisa ikut mengembangkan masyarakat, membuat makna bagi masyarakat, bagi orang lain, itu biasanya akan memperkuat brand kita. Nah, sebagai hal yang juga sangat penting adalah kita ini harus membangun personal branding. Tidak hanya bisnisnya, objek bisnisnya atau service yang kita bangun, tapi personal branding kita juga harus kita bangun. Personal interest kita juga harus kita bangun. Kalau zaman dulu mungkin kita harus memisahkan antara pekerjaan dengan diri kita. Tapi hari ini di zaman digital itu harus saya yakinkan bahwa kita harus menyatu dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi saya ini misalnya contoh, saya punya interest terhadap perkembangan brand lokal gitu. Ya saya total terhadap idealisme itu, terhadap mimpi itu gitu. Menjadi fotografer kan juga menjadi sebuah mimpi, bukan hanya mencari uang, tapi juga membangun makna gitu ya. Misalnya pengen mengembangkan destinasi kota-kota kota yang kita tinggali menjadi penting gitu. Nah, berarti fotografinya mensupport itu. Nah, itu kan banyak peluang sebenarnya untuk kita menjadi lebih eksis. Jadi eksistensi kita itu juga memperkuat brand yang akan kita bangun. Dan itu menjadi menarik ketika kita membangun brand. Sebenarnya kita membangun eksistensi, membangun makna kita, membangun manfaat kita, dan akhirnya bermanfaat bagi publik. Itu kan menyenangkan. Nanti dari situ bisa bikin buku tentang fotografi, bisa ikut memajukan kota, misalnya contoh. Jadi banyak alasan untuk kita menjadi eksis dan lebih baik. Oke, terima kasih Mas Handoko atas pemaparannya ya. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu berfokus seberapa banyak sebenarnya kan produk yang kita jual. Artinya kita nggak usah terlalu pusing gitu loh dengan orang lain yang usahanya mungkin kurang lebih sama seperti kita. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa melihat peluang gitu kan. Bisa melihat peluang dan bisa bereksplorasi lagi, kembali lagi kita harus bisa bercerita, karena dengan bercerita itu akhirnya orang jadi tahu kan, tak kenal maka tak sayang. Kalau karena nggak kita kan juga storytelling, nggak bisa kontrol orang lain juga kan, kita nggak bisa kontrol kompetitor sampai di mana mereka mau apa, pusing kita. Mendingan kita bahagia dengan
mengembangkan apa yang kita mampu, dan itu akan lebih luar biasa. Betul, dan fokusnya bukan, aduh kompetitor udah melakukan ABCD. Nah, sekarang kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, gitu ya Mas ya, Yes. kuncinya. Oke, nah berikutnya ini ada pertanyaan, kami akan mempersilakan kepada Mas Yusnardi, ini pertanyaan seputar XL Business Solution ya. Ini langsung saja saya gabung, ada dari dua penanya, pertama dari Lia Keren, wow namanya keren sekali ya. Lia Keren dan juga ada dari Imei Rafis. Pertanyaannya adalah, promo cashback ini berlaku sampai kapan ya Kak? Dan kalau kita dapat cashback, apakah cashback-nya bisa digunakan? Silakan Mas Yusnardi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, untuk promo cashback ini berlaku sampai kapan? Betul. Promo cashback berlaku semenjak kartu BizOn diaktifkan. Dengan ada 3 paket, ada Biz Prime, Biz Pro, dan Biz Maxima. Jadi selagi akan aktif terus paket tersebut, maka cashback akan secara otomatis akan masuk ke nomor yang sudah terdaftar di GoPay dari nomor yang BizOn-nya tadi. Pertanyaan ketiga, cashback bisa digunakan buat transaksi. Saya bilang bisa. Semua cashback yang berupa saldo di GoPay itu bisa dilakukan transaksi apapun di merchant-nya GoPay. Misalnya mau ditransfer ke bank, or maybe membeli makanan ataupun deliver order, itu bisa dilakukan seperti kita menggunakan uang kita di saldo GoPay. Gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Yusnardi ya, informasinya sangat detail sekali. Jadi kegiatan Festival Webinar Pintar ini juga kita memberikan solusi juga ya melalui XL Business Solution bagi para pelaku UMKM. Supaya apa? Supaya jadi lebih baik dan berani naik kelas tentunya ya, harus banget. Jangan lupa juga bisa ikut kompetisi modal pintar. Informasi lebih lanjutnya bisa langsung follow Instagramnya @sisternet_id. Oke, kita masih punya beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sepertinya saya akan membacakan satu penanya yang masuk. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ya, karena waktu kita sangat terbatas. Setelah ini nanti saya ingin mengundang peserta yang tadi sudah bertanya ataupun peserta yang ingin memberikan kesan dan pesannya mengikuti sesi di kelas kita, yaitu di sesi ke-7 ini. Kalau ada yang mau memberikan kesan dan pesan ya, boleh silakan raise hand ya. Jadi nanti kita langsung on-kan mic-nya dan nanti bisa bercerita. Nah, latihan cerita nih. Pas ya sesi ke-7 tentang storytelling. Ceritain kesan dan pesan mengikuti Festival Webinar Pintar khususnya di sesi ke-7 ini ya. Oke, sebelum kita ke sesi testimoni, di sini ada pertanyaan dari Jawa Timur, datang dari Esti Wahyuni. Kami persilakan kepada Mas Handoko ya. Pertanyaannya adalah di era digitalisasi milenial sekarang ini, gimana tips membangun personal branding guna untuk meningkatkan penjualan market yang kita jual, juga bagaimana cara memasarkan produk agar produk kita dikenal dan banyak diminati. Jadi ini kaitannya sama personal branding dan juga pemasaran. Silakan Mas Handoko. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi menurut saya banyak yang belum sadar pentingnya personal branding dan tidak mau eksis di katakanlah di sosial media yang katakanlah untuk ikut menjual produk yang dia hasilkan. Sayang sekali, banyak sekali potensi-potensi produknya sangat baik, dibikinnya sangat baik, tapi justru personal brandingnya tidak ikut serta gitu ya. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, bahwa memiliki produk itu juga harus disertai keterlibatan kita sebagai pembuat untuk ikut mempromosikan atau ikut menarasikan. Karena sebenarnya brand atau produk itu adalah seperti manusia, dia harus menjadi barang hidup. Dan untuk itu kita harus turut serta untuk menjadi ambasadornya lah, kasarnya gitu. Jadi kalau kita bikin snack sederhana aja gitu ya, misalnya snack yang baik gitu, kita harus ikut menceritakan snack yang kita bikin itu. Ya tadi seperti saya bilang, misalnya bahan yang terbaik atau mungkin misalnya bekerja sama dengan petani yang juga dia kenal, sementara petaninya juga diajak untuk eksis. Jadi zaman eksis ini menurut saya
memaksa kita atau memberi peluang pada kita, mungkin kalau memaksa katanya lebih negatif ya, memberi peluang pada kita untuk kita menjadi, istilah saya, brand aktivisnya atau CEO aktivisnya atau menjadi ambasadornya. Nah, karena ambasador yang paling baik adalah kita sendiri. Kita harus menjadi marketer yang sebenarnya yang kita taklukkan tidak hanya pembeli, tapi juga stakeholder. Stakeholder ini misalnya kalau kita misalnya bisnis F&B gitu ya, atau misalnya fashion gitu, kita juga bisa menaklukkan ketokohan kita, menaklukkan misalnya toko-toko yang mau menaruh barang kita, atau misalnya stakeholder yang lain yang mau bekerja sama dengan kita, karena banyak sekali kemungkinan kita dicari ketika produk kita bernarasi secara baik gitu. Jadi sangat penting untuk kita terlibat sebagai makers, sebagai pembuat, sebagai pemilik brand, dan itu narasi-narasi keautentikannya itu harus menjadi pendorong utama. Oke, terima kasih banyak Mas Handoko. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ya, karena saya sadar pelaku-pelaku UKM sekarang juga semakin banyak, semakin seru gitu ya, semakin bagus. Sementara juga katakanlah banyak gairahnya ini menjadi momentum yang sangat bagus. Saya menghimbau teman-teman untuk semakin percaya diri, berjejaring gitu ya, membangun koneksi-koneksi dan sebenarnya kan bisnis ini kan connecting the dots ya. Kalau kita punya toko snack, misalnya snack gitu, produk snack, kita rajin untuk misalnya ke store-store atau ke kedai kopi untuk nitip gitu ya. Atau kalau kita punya toko fashion, selain kita di online gitu ya, di Tokopedia, di segala macam, itu kita harus membangun network, baik itu digital maupun offline, dan memang digital menjadi sangat penting. Semakin banyak kita membangun network, dan network itu menjadi kunci kita eksis dan akhirnya bisnis kita membaik. Saya sih sangat pede dengan bangkitnya lokalitas ini, dan saya yakin di banyak daerah itu sangat dibutuhkan, dan mudah-mudahan semua akan lebih makmur lah. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Handoko. Itu tadi sekaligus closing statement ya Mas ya. Bagaimana akhirnya topik kita pada sore hari ini, pentingnya storytelling dalam bisnis digital marketing. Poin-poinnya adalah di situ kita juga belajar bagaimana akhirnya membangun relasi, membangun network, berkolaborasi, ada inovasi, dan ingat, yang perlu diingat adalah storytelling atau bercerita itu harus punya tujuannya. Kita pun juga ketika membangun brand, membuat logo, semua tuh harus ada story-nya. Supaya apa? Supaya logo yang kita punya, brand yang kita punya itu sampai ke hati para pemirsa, sampai kapanpun selalu tetap diingat ya. Aduh, nggak kerasa nih kita udah masuk di sesi penghujung sepertinya ya. Bukan sepertinya, kita udah masuk di sesi penghujung acara, padahal saya masih pengen lagi ngobrol banyak sama Mas Handoko sama Mas Yusnardi juga tentang produk XL Business Solution yang sangat luar biasa. Tapi jangan kemana-mana ya. Dan sebelum saya tutup, ada beberapa hal informasi yang perlu saya sampaikan, bahwasanya setelah ini akan ada 2 kelas selanjutnya, yaitu strategi membangun bisnis agar dilirik investor dengan narasumber Adrian Gunadi, co-founder and CEO Investri, dan kelas tren konten marketing untuk bisnis yang akan booming di tahun 2022 dengan narasumber Nico Julius ya. Sebelum mengakhiri sesi kelas kita pada sore hari ini, saya memohon kepada para sister ataupun para brother ya yang mau memberikan testimoni. Yang mau memberikan testimoni bisa langsung raise hand. Bisa langsung raise hand. Adakah yang ingin memberikan testimoni kelas kita pada sore hari ini di sesi ke-7? Bercerita ya, bisa bercerita, bisa tulis di kolom chat. Oke, bisa tulis di kolom chat bagi yang ingin memberikan testimoni atau yang tadi sudah bertanya ya, yang sudah bertanya, mungkin saya akan undang ada Kakak Farida mungkin. Halo? Kak Farida? Halo? Selamat sore Kak Farida. Oke, sudah hadir bersama kita pada sore hari ini.
kita akan mendengarkan testimoni langsung dari audiens atau para sister maupun brother yang sudah hadir di rangkaian Festival Webinar Pintar 2021. Pentingnya storytelling dalam bisnis digital marketing ya. Oke, halo, selamat sore. Halo, silakan mic-nya boleh dibuka. Halo. Halo, selamat sore. Oke, mungkin sepertinya, oh sudah ada bersama kita. Oke, halo, selamat sore kakak. Oke, selamat sore kakak. Boleh dibantu mic-nya dibuka? Halo. Halo, selamat sore kak. Oke, dengan kak Selamat siapa sore. ini? Dengan Kak Leni. Oh, Kak Leni. Halo, Halo. Kak Leni. Kak Leni, ini sekarang kita sesi ini ya, testimoni ya, ngasih kesan dan pesan. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Kesannya bagaimana mengikuti kelas di sesi ke-7 hari ini? Silakan. Jadi kesannya memang berasa banget ya kita, apalagi saya sebagai pelaku UKM yang benar-benar masih pemula, jadi masih butuh belajar banyak gimana sih caranya kita itu bisa meningkatkan brand kita gitu kan ya. Betul. Jadi di sini itu dari penjelasan dari Mas Handoko itu benar-benar membimbing saya tuh untuk mau bercerita gitu. Biasanya kan saya selama ini kan ikut untuk komunitas food photographer. Biasanya kan hanya sekedar bercerita tentang tentang foto yang saya posting gitu ya. Tapi kalau dari ceritanya Mas Handoko ini jadi lebih paham kalau memang kita tuh punya brand, kita tuh harus lebih lebih bisa terbuka dengan apa yang mau kita bawakan sebagai brand kita gitu. Jadi benar-benar sangat menginspirasi sekali dari kelasnya ini gitu. Luar biasa. Oke, Iya, ada jadi lagi saya Kak yang mau disampaikan? Iya, jadi saya tuh mulai belajar untuk pede sih Kak sekarang. Mau nggak mau kalau kita punya brand kita harus belajar untuk lebih pede lagi gitu ya. Gimana caranya untuk membawain cerita yang bagus gitu di dalam sosial medianya kita gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong untuk Sister Leni. Habis ikut kelas sama Sandoko langsung pede ya. Habis ini harus loh, Sister. Kalau punya usaha, punya brand harus ada ceritanya ya. Nanti iya, betul. boleh lapor sama Mas Handoko, follow Instagram ya, jangan lupa ya. Oh iya siap-siap Kak. Main-main juga KM Blog Space tuh Mas Handoko ya. Saya ikut promosiin juga. Oke, terima kasih ya Kak Leni atau Sister Leni, luar biasa sekali. Sukses. Oke, sukses. Nah, untuk itu saya akan mengundang untuk Mas Handoko, kita bersiap untuk melakukan sesi foto bersama dengan narasumber kita tentunya hari ini. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, mungkin boleh dengan Mas Yusnardi juga ikut bersama kita, satu frame bersama, kita bertiga, boleh? Oke, kita foto bertiga ya. Boleh? Kita foto bertiga terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke. Oh, belum ya? Ini baru muncul. Baru muncul. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Yusnardi, terima kasih juga Mas Handoko yang sangat luar biasa ya pemaparannya. Sama-sama Pak Handoko, sehat selalu Pak. Siap. Oke, tidak terasa ya kita di sesi ke-7 ini amat sangat meriah sekali, interaktif sekali, banyak peserta yang bertanya lebih dari 40. Wow, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh para sister, jangan lupa download aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan dan juga akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kelas-kelas edukasi semua gratis. Silakan download aplikasi Sisternet. Jangan lupa juga share keseruan kelas webinar pintar series ini. Hari ini Festival Webinar Pintar di story Instagram para sister juga ataupun brother ya. Tag akun Instagram @sisternetid, @xlaksiata, @xlbusinesssolution dengan hashtag
jadi lebih baik. Tetap utamakan protokol kesehatan 3M saat melakukan kegiatan dimanapun. Akhir kata, saya Sandika Dewi mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk ikuti sesi kelas berikutnya ya. Perempuan pintar, semua pintar, stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sis Sandika Dewi dan juga Mas Fauzi yang sudah memandu jalannya webinar di sesi 7 dan sesi 8 ya. Semoga sharing yang diberikan oleh para narasumber di sesi ke-7 ada Bapak Handoko Hendroyono dan juga sesi 8 ada Ibu Nila Mesari ini mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk sister semuanya. Gimana sisters ini setelah mendapat insight baru dari narasumber, semoga paparan barusan dapat membantu bisnis yang sedang sisters jalankan sekarang ya, membuat sisters berani naik kelas. Jangan lupa share keseruan di hari ini di Instagram Stories dengan tag ke @sisternetid, @XLAxiata, dan juga di @XL Business Solutions. Story yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah spesial yaitu hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan banget kan ya, tinggal posting aja sebanyak-banyaknya. Dapatkan juga hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Axiata Business Solution. Dengan mengisi form yang ada di kolom chat ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan awal tahun depan. Yuk tunggu apa lagi? Bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan memenangkan modal usaha total Rp150 juta, silahkan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS. Bisa juga di websitenya Sisternet di sisternet.co.id dan juga tunggu informasi selanjutnya di media sosial di @sisternetid. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi tersebut, silahkan langsung cek highlight Instagram Sisternet. Jangan lupa ya, setelah ini kami akan kembali. Kita akan lanjut ke sesi yang ke-9 yaitu strategi membangun bisnis agar dilirik investor. Dan juga sesi yang ke-10 adalah tren content marketing untuk bisnis yang akan booming di tahun 2022. Jadi jangan sampai lewatkan kelas selanjutnya yang akan dimulai pukul 16.45. Nah link Zoom untuk sesi selanjutnya ini sudah ada di kolom chat. Jadi silahkan langsung dicek ya di kolom chatnya. Dengan ini berakhirlah webinar sesi ke-7 dan 8. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye sisters.